Ekosistem peradilan itu sudah sangat rusak sekarang. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus katanya. Presiden, menurut saya, perlu melakukan tindakan darurat. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Update. Ekosistem peradilan di Indonesia dinilai sudah rusak. Puluhan hakim terlibat kasus korupsi, bahkan mau jadi saja susah. Mahfud MD menyarankan agar Presiden Prabowo lakukan langkah-langkah darurat. Jadi untuk lebih jelas langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ekosistem peradilan itu sudah sangat rusak sekarang. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa. Nggak bisa diperbaiki dengan cara-cara biasa? Iya, nggak bisa Maksudnya diperbaiki dengan jadinya, cara. Harus ada langkah darurat. Nanti kita bahas. Langkah daruratnya apa? Saya tertarik dengan seorang anggota DPR, Hinca Panjaitan, dalam wawancara pagi dengan Kompas, dia bilang, nggak bisa ini disikapi biasa-biasa aja. Hinca yang juga mantan advokat, jadi tahu juga ya peradilan ya. Iya, dan dia anggota Komisi 3 DPR dari Partai Demokrat. Nggak bisa kata dia, kalau disikapi biasa, ini darurat, harus ada langkah darurat dari pemerintah. Nggak bisa kalau ikut aturan-aturan gitu aja, mekanisme nggak selesai nggak selama ini. Ya, ekosistem sudah rusak. Ya, bahkan nih si Juyamto itu salah satu hakim di PN Pusat itu ya. Salah satu di PN Pusat dulu bersama 20 orang hakim. Saya nih temannya Mas Suparman Marzuki. Mantan Ketua Komisi Yudisial. Mantan Ketua Komisi Yudisial. Juyamto tuh 2012 datang ke KY bersama 20 orang kira-kira termasuk konon Arif ini ketua pengadilannya. Dia ngadu ke hakim, Pak, saya ini ingin memutus mata rantai kejahatan di Mahkamah Agung. Tahun 2012? 2012. 13 tahun lampau ya, ketika masih agak muda mungkin menjadi hakim. Pokoknya ini Mahkamah Agung nggak bisa, ini harus diperbaiki dari dalam. Kami akan menjadi pahlawan-pahlawannya. Itu Juyamto nih. Juyamto dan kawan-kawan ini. Dan termasuk Arif. Arif. Oh ya bagus. Terus apa perlunya? Pak, yang penting kesejahteraan kami diperhatikan, diperjuangkan kan oleh KY agar kesejahteraannya naik. Tetapi pada saat begitu pulang dari KY dimarah-marahi oleh pimpinan MA. Kenapa kamu lapor-lapor ke KY? Minta gaji naik, gitu. Malu-maluin hakim kok minta gaji naik. Itu pimpinan MA ketika itu. Tapi terus diusulkan naik kesejahteraannya di tahun 2000. Oh, makanya gaji terakhir mereka naik itu 2012, Pak. Di situ ya, momentum itu ya? Iya, itu kerjasama KY dengan MA. Tapi MA negur, jangan hakim sekali-kali minta gaji. Malu, gitu. Waktu itu ketua MA-nya masuk di media. Nah, Juyamto ini bagus. Tapi karena bagusnya dia dibuang ke sebuah pengadilan kubur beranak lah istilahnya. Di daerah hakim yang bagus itu dibuang ke situ. Jauh di sana. Ke sana. Nah, dia datang 2013, ketemu lagi ke Pak Parman, ke rumahnya di Jogja. Pak, kami teman-teman yang baik-baik nih udah enggak dapat posisi, dibuang semua. Termasuk saya ini dibuang ke daerah X gitulah. Yang di situ orang-orang yang integritas tidak akan bisa berbuat apa-apa karena yang nangani maling-maling kecil, perdata yang tidak ada ini. Hakim Juyamto ya? Hari Juyamto. Pada Pak Suparman. Makanya saya diskusi dengan Suparman. Kata pengacara orang-orang ini, tahu enggak pengacara lawan, pengacara korporasi. Kamu pakai dalil-dalil apa enggak ada gunanya. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus katanya. Ini pengacara lo bilang di depan pengadilan. Ini cerita orang itu ke saya. Mahkamah Agung tuh mana pernah. Oleh sebab itu kalau ada laporan tentang moral dan etik tidak pernah ada beritanya. Diapakan orang ini. Bahkan orang-orang yang sudah jelas melanggar itu diangkat lagi, diberi posisi lain, gitu. Itu sebenarnya ya kalau Mahkamah Agung mau responsif dan betul-betul mau menjaga marwah dan yang penting betul-betul tidak pernah terlibat dalam kasus seperti itu tuh kan gampang sebenarnya. Umumkan dong. Ini melanggar, hakim ini dipecat lalu serahkan ke pengadilan. Serahkan ke jaksa kalau korupsi, serahkan ke polisi kalau melakukan tindakan kriminal umum. Kan gampang begitu kalau mau mengawasi. Tahu sekarang pengangkatan ketua-ketua PN, pengangkatan ketua-ketua PT, Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri ya? Iya. Itu supaya dipilih betul dari orang yang tidak bermasalah. Karena dalam praktek, banyak sekali itu
ketua pengadilan misalnya yang membagi tugas. Kadang-kala kata mantan hakim itu ditunjuk ini begini ya, nanti diputus begini. Nah kalau mau oke. Kalau enggak, itu digeser, perkaranya enggak diberikan ke dia. Pak Mahfud, saya potong Pak. Bukankah di dalam Mahkamah Agung ada Bawas Pak, Badan Pengawas? Lah itulah, itu kan bawas-bawas yang selalu menyatakan kami tindak, kami sudah lakukan pembinaan, macam-macam gitu kan selalu bawas yang ngomong. Iya, ada profiling katanya dan segala macam gitu ya. Profiling gitu, sudah di profiling kok masih ini. Nah berarti ini sudah busuk karena sudah kait-mengkait dengan ini. Sehingga misalnya bagaimana ya penentuan ketua pengadilan itu jangan hanya dekat dengan pimpinan, hanya dekat dengan konglomerat, dekat dengan oligarki gitu. Tapi betul-betul yang punya keberanian untuk menyatakan hukum ini begini yang benar. Gitu. Misalnya hakim di ujung timur, ujung barat sana yang bagus punya reputasi di bawah. Bisa. Artinya jangankan presiden, Menko pun bisa melakukan darurat seperti ini, Pak ya. Saya lakukan, masih ada tuh clippingnya. Bagaimana waktu jam 11 siang diputus, sore tersangka lagi, saya bilang. Saya sudah bicara dengan kejaksaan, cukup alasan. Polri juga Baris Krim pada waktu Pak Agus Sardiarto, cukup alasan untuk ditersangkakan lagi. Tersangka lagi. Tapi sebelum itu masuk ke perkara baru, dianya sudah divonis. Enggak melebar lagi. Kasus tadi Surya Darmadi lain lagi. Ya, Surya Darmadi. Surya Darmadi, Apeng namanya. Apeng. Ya, itu sama. Semula kan dia minta pembebasan. Minta apa? Karena ada perpres atau apa itu ya. Untuk pembebasan itu dimaafkan tapi membayar pajak. Nah, dia mau membayar pajak sekitar 375 miliar. Nah itu kan dia itu triliunan. Oleh sebab itu ketika tim itu yang merugikan perekonomian negara Pak ya. Ketika tim rapat di tempat Pak Luhut, saya setuju nih pembebasannya semua. Tapi saya minta satu, yang Apeng ini ke pengadilan. Saya bilang karena sudah mulai disidik. Rapat di kantornya Pak Luhut. Iya, padahal itu sudah masuk daftar, mau dimaafkan, tinggal mengembalikan uang. Loh ini triliunan kok mengembalikan uang 307 miliar, saya bilang. Ini saya minta satu, saya bilang. Ada pada waktu itu Pak Febri. Bisa kan Pak Febri? Ini jelas kan Pak Febri? Febri Jampitsus. Febri Jampitsus. Iya Pak. Ini maksudnya. Yang saya masuk, putusan pengadilan dia dihukum penjara 12 tahun atau berapa, tapi harus mengembalikan 41 triliun. Wow. Karena kerugian perekonomian negara. Ada vonisnya. Tapi di tingkat kasasi diturunkan menjadi 2 triliun. Oke. Enggak apa-apa karena Kejaksaan Agung belum mau menerima kerugian perekonomian negara, baru menerima kerugian keuangan negara. Kalau keuangan negaranya cuma 2 triliun, kalau perekonomian 41 triliun. 41 triliun. Diturunkan ke 2. Orangnya masuk penjara sekarang. Bisa, di zaman Pak Jokowi bisa begitu. Tadinya hanya mau dihukum administrasi, Pak ya? Iya, tadi mau hukum di administrasi, saya komplain. Nggak bisa, Pak, ini fakta. Oh iya, kata. Waktu itu kan ada Pak Luhut. Oh iya, kalau begitu sudah, yang itu pidana aja. Yang lain mari kita urus begini. Bisa, Pak. Nah, ketika ini respon pemerintahan Pak Jokowi ya, dan saya selalu lapor, saya selalu dipanggil. Ini contoh periode Pak Jokowi ya? Sama. Kalau Kejaksaan Agung mau, bisa. Bisa. Gitu. Luar biasa Pak, kursus yudikatif ini memang luar biasa ya. Apa Pak jadinya kalau melihat? Nah oleh sebab itu, gimana? Artinya apa? Presiden menurut saya perlu melakukan tindakan darurat. Tindakan darurat. Ini guys. Tindakan darurat itu sekarang segeralah mengoplos itu, lalu buat perpu untuk hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu pendek ini, dalam waktu panjang yang harus melalui proses legislasi ini, proses kelembagaan ini. Presiden boleh ikut campur dalam urusan. Justru tugas kepala negara. Karena presiden itu penegak hukum. Tetapi diwakilkan ke Kejaksaan Agung dan kepolisian. Iya kan? KPK. Iya gitu kan? Iya. Nah, Presiden menggunakan sebagai atasan dari ini yang sejajar dengan Mahkamah Agung dan dia sebagai kepala negara bisa melakukan langkah-langkah ini. Menurut Pak Mahfud, perpu dalam hal apa Pak kira-kira yang mendesak untuk harus dipikir oleh Presiden? Banyak tuh yang sudah yang sudah dipikirkan banyak orang. Misalnya bagaimana tentang cara penunjukan ketua. Kemudian membuka kasus-kasus yang tertunda. Ketua MA maksudnya atau ketua PT? Ketua PT, KPN, gitu kan sekarang selera-selera aja meskipun katanya pakai
diseleksi berdasarkan ukuran-ukuran. Bagian daripada konspirasi itu di situ, ya, ya. Tapi dalam praktek di kota-kota besar, ini yang bagi-bagi perkara ke hakim. Kalau hakim bagus, nah dikasih perkara bagus, dikasih penjara orang cuci alam, dikasih perkara orang nyuri sepeda motor apa gitu. Kalau yang anggota kasus besar, ketua-ketua pengadilannya kayak gini, yang Arif yang terakhir itu kan dia nunjuk hakimnya. Yang Surabaya dia yang nunjuk hakimnya. Kenapa tidak dipilih sistem seleksi? Mungkin melalui sebuah panel, mungkin melalui apa, penunjukan hakim PN, hakim PT, itu bisa saja tidak ikut-ikut yang sekarang ada itu. Sementara sampai diberlakukan gitu. Kemudian buka lagi kasus-kasus ini yang tertunda, diperiksakan sebuah tim lah, suruh cari ini kasusnya apa, kenapa tertunda, buka lagi. Mumpung belum daluarsa, kan banyak nih kasus yang belum dibuka, sudah dilaporkan, sudah ada kasus, macet lagi. Khusus untuk bidang peradilan. Dan gini, saya punya banyak daftar untuk itu, tapi mungkin nanti kita secara resmi aja dikirimkan ke Presiden. Ini kalau mau. Gitu ya Pak ya? Gitu. Sampai resmi kepada pemerintah, gagasan kepada pemerintah, gitu. Gitu aja saya kira ya. Baik. Oke guys, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mahfud MD tadi, melihat ekosistem peradilan yang seperti disampaikan oleh Prof. Mahfud memang sangat miris. Atensi Pak Mahfud MD untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung untuk membereskan dan membersihkan mafia peradilan ini harus ditindak cepat dan tegas. Tolong Pak Prabowo, mungkin demi tegaknya hukum dan keadilan, jadikan Pak Mahfud MD ini untuk menjadi Ketua Mahkamah Agung. Seperti dulu ketika Pak Mahfud jadi Ketua MK, terlihat bersih dari KKN. Orang-orang seperti Pak Mahfud MD sangat dibutuhkan untuk negara karena berani jujur, tegas, pandai, cerdas, dan rekam jejaknya positif. Lebih baik Pak Mahfud memang dijadikan Ketua Mahkamah Agung RI untuk membereskan para koruptor dari para hakim. Mohon atensi Pak Presiden Prabowo. Semoga Pak Mahfud diberi kesehatan dan keselamatan untuk menyampaikan dan mengungkap kebenaran dan keadilan dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum, guys. Amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.